Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok 8 Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Universitas Negeri Jakarta akan menjelaskan tentang materi pegas. Selamat menyaksikan video kami. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke penjelasan gambar ini, kita mesti tahu apa sih pegas itu. Nah, di sini tulisannya adalah pegas adalah sebuah elemen mesin elastis yang berfungsi untuk mencegah distorsi pada saat pembebanan dan penahanan pada posisi semula pada saat posisinya dirubah. Nah, bisa dilihat gambarnya itu adalah jenis-jenis pegas yang biasa digunakan. Nah, yang A itu adalah pegas tekan atau kompresi, yang B pegas tarik, C pegas puntir, D pegas volut, E pegas daun, F pegas piring atau plat, G pegas cincin, H pegas torsi atau batang puntir. Nah, teman-teman, jadi selain itu juga pegas dapat berfungsi sebagai pelunak tumbukan atau kejutan seperti pegas kendaraan, sebagai penyimpan energi pada jam, untuk pengukur seperti timbangan dan lain-lain. Nah, di sini ada bahan pegas. Pegas dapat dibuat dari berbagai jenis bahan sesuai pemakaiannya. Bahan baja dengan penampang lingkaran adalah yang paling sering banyak dipakai. Nah, bisa dilihat ini teman-teman, ada tabelnya, tabel bahan-bahan pegas. Nah, dia menggunakan baja karbon, terus dan lain-lain di sini. Nah, material pegas itu dia harus memiliki kekuatan fatigue yang tinggi, ductility yang tinggi, ketahanan tinggi, dan harus tahan krek. Nah, sekarang kita membahas tentang pegas selik. Gambarnya bisa dilihat. Adapun penjelasannya adalah A. Panjang rapat atau solid length of the spring, di mana rumusnya itu adalah N dikali D. Nah, N itu adalah jumlah koil lilitan, sedangkan D adalah diameter kawat. Yang kedua, ada panjang bebas atau free length of the spring. Rumusnya N dikali D dikali omega max ditambah N-1 dikali 1 mm. Di sini 1 mm adalah jarak dua kumparan yang berdekatan. Yang ketiga, ada indeks pegas atau C, didefinisikan sebagai rasio perbandingan antara diameter pegas dengan diameter kawat. Persamaannya adalah indeks pegas atau C sama dengan D besar dibagi D kecil, di mana D besar itu adalah diameter lilitan atau pegas dan D kecil itu adalah diameter kawatnya. Nah, di sini yang terakhir adalah spring rate atau K, didefinisikan sebagai beban yang diperlukan per unit defleksi pegas. Persamaan matematikanya adalah K sama dengan W dibagi omega. D. Pegas torsi helik. Tegangan lentur dapat dicari dengan persamaan tegangan lentur sama dengan K dikali 32 dikali N dibagi Pi dikali D pangkat 3, atau sama dengan K dikali 32 dikali W dikali Y dibagi Pi dikali D pangkat 3, di mana M sama dengan momen lentur sama dengan W dikali Y, D sama dengan diameter kawat, dan K sama dengan faktor wow sama dengan 4C dikurang C dikurang 1 dibagi 4C kuadrat dikurang 4C. Sudut defleksi sama dengan M dikali L dibagi E dikali I sama dengan M dikali Pi dikali D dikali N dibagi E dikali Pi dikali D pangkat 4 dibagi 64 sama dengan
64 dikali M dikali D dikali N dibagi E dikali D pangkat 4. L sama dengan panjang kawat dan N sama dengan jumlah lilitan. Nah, teman-teman, di sini juga ada pegas plat spiral. Nah, pegas plat spiral itu sendiri adalah pegas yang terdiri dari bahan tipis, panjang, dan merupakan material elastis seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, sering digunakan dalam jam dan produk yang dibutuhkan sebenarnya ini, tapi salah. Dibutuhkan sebagai media untuk penyimpanan energi. Nah, bisa dilihat gambarnya. Nah, di sini ada analisisnya. W itu sama dengan beban tarik ujung pegas. Y sama dengan jarak pusat gravitasi ke titik A. L adalah panjang plat pegas. Ada B lebar plat dan T lebar plat juga. Nah, di sini ada I atau sama dengan momen inersia, yang rumusnya adalah B dikali T3 dibagi 12. F. Pegas daun. Pegas ini biasanya dibuat dari plat baja yang memiliki ketebalan 3-6 mm. Susunan pegas daun terdiri atas 3-10 lembar plat yang diikat menjadi satu menggunakan baut atau klem pada bagian tengahnya. Pada ujung plat terpanjang dibentuk mata pegas untuk pemasangannya. Sementara itu, bagian belakang dari plat baja paling atas dihubungkan dengan kerangka menggunakan ayunan yang dapat bergerak bebas saat panjang pegas berubah-ubah karena pengaruh perubahan beban. Pemasangan pegas daun yaitu pegas daun dipasang di atas poros roda belakang dan pegas daun dipasang di bawah poros roda belakang. Kebanyakan pegas daun dipasang tepat di tengah-tengah panjang pegas tersebut sehingga bagian depan dan belakang sama panjang. Tetapi ada juga pemasangan pegas daun yang tidak tepat di tengah, yaitu bagian depan lebih pendek dari bagian belakang. Getaran yang timbul ketika kendaraan direm atau meluncur dapat dikurangi. Pada kendaraan-kendaraan yang berat seperti truk dan bus, pegas daun mengalami beda tekanan pada saat kosong dan berisi muatan penuh. Untuk memenuhi beban saat pengangkutan pada kendaraan berat, biasanya menggunakan pegas ganda, yaitu pegas primer dan sekunder. Saat kendaraan berat tidak menerima beban berat, maka yang digunakan saat itu pegas primer. Sedangkan saat diberi beban berat, maka pegas primer dan sekunder akan bekerja bersama-sama. Analisis pegas daun. Pada kasus plat tunggal, salah satu ujungnya dijepit dan ujung lainnya diberikan beban W seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Plat ini dapat digunakan sebagai pegas datar. T sama dengan tebal plat, B sama dengan lebar plat, dan L sama dengan panjang plat atau jarak dari beban W ke ujung cantilever. Di sini kita menjelaskan tentang apa itu singkatan dari yang ada di gambar. Momen lentur maksimum pada titik A, M sama dengan W dikali L. Modulus permukaan Z sama dengan 1/6 dikali B dikali T pangkat 2. Tegangan lentur pegas
Tegangan lentur pegas sama dengan M dibagi Z sama dengan W dikali L dibagi 1/6 dikali B dikali T pangkat 2 sama dengan 6W dikali L dibagi B dikali T pangkat 2. Defleksi maksimum untuk cantilever dengan beban terkonsentrasi pada ujung bebas adalah defleksi maksimum sama dengan W dikali L pangkat 3 dibagi 3 dikali E dikali I sama dengan W dikali L pangkat 3 dibagi 3 dikali E dikali B dikali T pangkat 3 dibagi 12 sama dengan 4 dikali W dikali L pangkat 3 dibagi E dikali B dikali T pangkat 3 sama dengan 2 dikali tegangan bending dikali L di pangkat 2 dibagi 3 dikali E dikali T. Jika pegas bukan tipe cantilever tetapi seperti balok tumpuan sederhana atau untuk konstruksi di mana pegas ditumpu pada kedua ujungnya dengan panjang 2L dan beban di tengah 2W seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, ini lanjutannya. Nah, hubungan tersebut memberikan tegangan dan defleksi pegas daun seragam. Ada dua kondisi susunan pegas, yaitu susunan pegas triangular atau menyamping seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Nah, ada juga susunan pegas triangular yang lebarnya seragam di mana ditempatkan satu di bawah yang lain, atau susunan menurun vertikal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, maka persamaan pegas triangularnya bisa dilihat di rumus di sini, di mana N itu adalah jumlah susunan bertingkat. Nah, dengan pengaturan di atas, pegas menjadi kompak sehingga ruang yang ditempati oleh pegas dapat berkurang. Kita dapat lihat dari persamaan di atas bahwa untuk defleksi yang sama, tegangan pada pegas susunan penuh atau rata lebih besar 50% dari pegas susunan triangular, dengan asumsi bahwa setiap unsur pegas adalah elastis. Jika F dan G digunakan untuk menunjukkan perbandingan pegas daun susunan penuh dan pegas daun susunan triangular. Nah, berikut adalah susunan pegas daun pada mobil. Susunan pegas daun umum digunakan dalam mobil adalah bentuk semi elips yang ditunjukkan pada gambar 7.10. Hal ini dibangun dari sejumlah plat yang dikenal sebagai daun. Daun biasanya diberikan kelengkungan awal atau melengkung. Daun disatukan dengan band atau baut. Band dapat memberikan efek yang kaku dan memperkuat. Bisa dilihat gambarnya. Nah, seperti telah disampaikan di depan, bahwa tegangan pada susunan rata lebih besar 50% dari susunan bertingkat, sehingga konstruksi pegas daun hal tersebut tidak diizinkan. Untuk itu, disamakan tegangannya dengan cara berikut. A. Ketebalan plat pegas pada susunan penuh dibuat lebih tipis dari susunan bertingkat. Radius kelengkungan pegas pada susunan penuh dibuat lebih besar dari susunan bertingkat dan kemudian disatukan. Nah, ini adalah lanjutan dari pegas daun. Di sini keterangannya adalah pertimbangan bahwa dalam kondisi beban maksimum, tegangan semua daun sama. Kemudian, pada beban maksimum, defleksi total susunan daun bertingkat akan melebihi defleksi total susunan daun rata. Nah, cara di atas diasumsikan sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus untuk defleksi totalnya.
di mana C adalah selisih di antara keduanya. Karena tegangan dibuat sama, maka di sini ada persamaannya ya, bisa dilihat rumusnya. Saya malas untuk membacakannya satu persatu karena sangat banyak persamaannya. Dari persamaan di atas, jika dimasukin ke dalam persamaan satu, diperoleh C sama dengan 2W dikali L pangkat 3 dibagi N dikali E dikali B dan dikali T pangkat 3. Beban WB yang dipakai untuk merapatkan pegas daun. Bisa dilihat rumusnya. Tegangan akhir dari pegas daun bisa dilihat rumusnya. Panjang pegas daun, panjang terpendek sama dengan panjang efektif dibagi N dikurang 1 ditambah panjang tidak efektif. Panjang selanjutnya sama dengan panjang efektif dibagi N dikurang 1 dikali 2 ditambah panjang tidak efektif. Panjang ke N kurang 1 sama dengan panjang efektif dibagi N dikurang 1 dikali N dikurang 1 ditambah panjang tidak efektif. Panjang efektif sama dengan 2L sama dengan 2L1 dikurang L. Panjang tidak efektif sama dengan jarak antar U pengikat sama dengan L. Panjang busur pegas sama dengan 2L1. N sama dengan jumlah total pegas. T sama dengan tebal pegas daun. Di sini ada contoh permasalahannya. Bisa dilihat ya contoh soal seperti apa contoh soal dalam pegas, materi pegas. Bisa dilihat cara mengetahui tebal total dan lebar pegas. Jadi di sini tebal plat yang diambil tuh 10 mm dan lebarnya 4 kali 10 atau 40 meter. Bisa dilihat rumusannya, refleksi pegas, dan juga di sini ada asumsi bahwa daun awalnya tidak memiliki tegangan, sehingga tegangan maksimum atau tegangan lentur untuk panjang penuh daun adalah bisa dilihat